Salam profetis bersama saya Daniel Nafis dalam Insight Strategic Forum, sebuah forum kajian strategis yang akan membahas persoalan-persoalan aktual, persoalan-persoalan ekonomi, politik, dan security. Hari ini kita akan bicara tentang koalisi parpol alternatif yang progresif. Mungkinkah? Ini sebuah pertanyaan bagi kawan-kawan dari partai politik yang lain. Yang telah hadir bersama kita hari ini adalah di sebelah kanan saya Dr. Jansen Sitorus. Beliau adalah Sekretaris Jenderal dari Partai Peduli Rakyat Nasional. Kita beri aplaus ke beliau. Selanjutnya di sebelah kanan Dr. Jansen adalah Bang Samuel Samson. Beliau adalah Sekretaris Jenderal dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia. Kita beri aplaus kepada beliau. Selanjutnya tidak asing bagi kita, sebelah kiri saya, abang saya Bang Fuad Bawazir. Beliau adalah salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat dari Partai Hati Nurani Rakyat. Kita harus aplaus buat beliau. Selanjutnya juga dihadiri Sekretaris Jenderal dari Partai Merdeka, yaitu Bapak Insinyur Pak Muslih. Kita aplaus buat beliau. Beliau adalah Sekretaris Jenderal dari Partai Merdeka. Dan sebelah kiri paling ujung kawan kita Bung Boni Hargens, pengamat muda dari Universitas Indonesia yang mungkin nanti ya karena sudah positioning kritis Boni Hargens mungkin akan kita minta hari ini dalam menyikapi fenomena tentang koalisi parpol yang sedang menjadi isu utama. Saya kasih kesempatan pertama kepada Bang Samuel Samson mulai kanan, tentang bicara tentang bangsa dan negara dan bicara tentang hari ini situasi nasional seperti apa dan sejauh mana urgensi dan pentingnya koalisi partai politik. Saya persilakan kepada Bung Samuel Samson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jadi yang pertama sebenarnya saya juga ingin tanya ke Insight. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan koalisi alternatif yang progresif itu? Apa sih yang disebut dengan alternatif? Lalu terus kenapa mesti progresif? Karena bagi bangsa kita ini, persoalan terbesar bangsa kita terkadang secara kontemporer itu adalah bangsa yang latah. Suka sekali ambil istilah-istilah dari anta berantah, lalu kemudian tidak bertanggung jawab untuk menuntaskannya. Jadi termasuk bangsa yang hobi jalan sana sini tapi pekerjaannya tidak pernah tuntas. Nah, saya berkepentingan untuk mengatakan 2009 itu cepat bertobat, lalu 2014 jadi bangsa yang betul. Karena kalau tidak, ini pecundang-pecundang 220 juta rakyat nggak ngerti apa-apa di dalam konstelasi dunia sekarang yang sudah rapih. Kita masih hobi merasa bahwa seakan-akan Tuhan itu tetap berada di pihak kita begitu. Padahal yang Maha Kuasa itu juga punya banyak batas sabar. Amerika yang krisis sumber masalah dari sana, bisa saja 6 bulan sekarang ini sudah punya blueprint. Nah, kita 10 tahun ini blueprintnya nggak ngerti mau kemana. Oleh karena itu, bagi saya ketimbang sekedar celoteh sana sini, bagusnya forum ini bisa melahirkan satu konstruksi pikir yang bisa dideliver kepada bangsa dan negara supaya misalnya contoh begini, di sini yang hadir ini kan partai katakanlah sedang begitu ya. Pertanyaannya adalah partai-partai besar berkepentingan nggak dengan yang disebut dengan koalisi alternatif yang progresif ini? Ya kan, padahal ini kan harus dilihat sebagai sebuah kepentingan yang utuh. Nah, saya kira mungkin catatan saya seperti itu dulu, Bung Nafis. Terima kasih. Terima kasih Bung Samuel atas catatan beberapa catatannya. Mungkin nanti kita akan bisa lebih eksplor lebih tajam ya Bang ya. Oke. Saya minta kepada yang kedua adalah ke Bang Muslih untuk bisa memberikan opening statementnya tentang diskusi kita kali ini. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya partai yang tidak tahu diri kalau hari ini mau tidak koalisi. Karena siapa yang hari ini berani ngomong mau dapat 20% gitu. Jadi kalau melihat data-data statistik yang ada dan perkembangan sampai hari ini paling tidak hampir probabilitasnya itu di bawah 5%. Pemilu 2009 itu ada partai yang dapat 20%. Dalam pemilu 2004 saja
yang mendekati 20% hanya ada dua, PDIP dan Golkar. Kemungkinan koalisi jelas harus, tidak mungkin tidak, karena sebagian besar partai besar itu kan pasti sasarannya ke Pilpres. Sasarannya ke Pilpres. Pilpres syaratnya 20% kursi atau 25% suara kan itu. Jadi siapa yang hari ini akan berani ngomong bahwa saya bisa dapat 25% suara gitu. Jadi ini kan sebetulnya mata pelajaran di perguruan tinggi semester 1 itu tentang teori statistik itu, Bapak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa 2004 itu datanya kan valid. Dikurangi aja lah, dibuang saja lah konsekuensi dari sengketa di Mahkamah Konstitusi. Di luar 7 partai itu angkanya sudah 20%. Jadi partai-partai kecil itu posisi yang di bawah electoral threshold itu angkanya sudah 20%. Belum, dan fakta menunjukkan bahwa yang didolimi itu adalah 17 partai itu. Faktanya apa? Ya lihat perkara di Mahkamah Konstitusi kan itu. Dan jadi pertama ya jelas menjadi mungkin. Toh periode yang lalu, zaman yang lalu sudah pernah ada koalisi tengah, poros tengah, dan itu ternyata berhasil. Di beberapa pilkada koalisi yang kecil-kecil ternyata melahirkan bupati, melahirkan gubernur di mana-mana. Jadi sebetulnya kalau mau tidak usah pakai analisis politik yang terlalu jelimet lah, pakai pelajaran statistik perguruan tinggi bab 1 semester awal itu sudah bahwa tidak ada alternatif lain kecuali harus koalisi. Cuma apakah mau ini disebut alternatif atau disebut progresif, rasanya serem. Nah, capres itu juga begitu gitu. Pertanyaan latah para wartawan, pertanyaan para konstituen, siapapun juga pertanyaannya capresnya siapa gitu. Pemilu legislatifnya saja belum lewat kok capres. Itu saja Pak komentar saya. Oke, terima kasih untuk Pak Muslik untuk opening statementnya. Rekan-rekan sekalian maupun peserta yang hadir di sini maupun pemirsa yang menyaksikan di dalam Insight Strategic Forum, kita melihat peta bahwa hari ini memang koalisi yang muncul adalah seringkali hanya koalisi yang mengusung kepada positioning ketika pemilihan calon presiden maupun wakil presiden. Dalam posisi ideal memang realitanya seperti itu, tapi dalam posisi ideal mengusung demokrasi kerakyatan yang lahir dari Bumi Pertiwi ini, kami melihat dari Insight bahwasanya minim sekali koalisi itu bicara tentang nilai-nilai. Itu yang kami ingin coba tekankan hari ini. Makna kami membuat alternatif progresif, bisakah sebuah koalisi itu menjembatani menjadi fasilitator tentang perubahan bangsa, bukan malah mendorong untuk menuju keterpurukan bangsa. Untuk sesi berikutnya saya minta kepada Bung Boni Hargens untuk memberikan tanggapannya. Saya kira sumber penyakit kita hari ini itu partai politik. Saya ingat, serius Pak, jadi saya ingat tanggal 28 Oktober 1956 dicatat dalam sejarah, Soekarno marah besar di hadapan tokoh muda partai. Dia katakan, saudara, apa penyakit utama bangsa ini? Nggak ada yang jawab. Dia bilang partai politik. Mari kuburkan partai politik. Karena konteks pada waktu itu partai itu hanya bikin kacau aja. Korupsi habis-habisan. Satu yang cukup bersih itu PKI, makanya